Church, selamat datang di dalam ibadah online GBI Kebon Sirih hari ini. Kami bersuka cita untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara yang telah bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online GBI Kebon Sirih hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Anda semua yang baru pertama kali beribadah online bersama-sama dengan kami. Saya percaya Tuhan selalu hadir dan nyata di dalam hidup setiap anak-anaknya. Dan terlalu banyak bukti kehadiran Tuhan di dalam setiap musim yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini yang pastinya akan memberkati kita semua akan dilayani dan disampaikan oleh Pastor Henny Kristianus dengan tema Ready for Winter. Sebelum pesan firman Tuhan disampaikan, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dan percayalah di dalam hadirat-Nya sesuatu pasti terjadi. Have a blessed Sunday. God bless you all. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Pastinya baik karena kita punya Tuhan yang baik dan dahsyat luar biasa bagi setiap kita saudara. Alkitab mencatat singa-singa yang mudah merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik saudara. Saya percaya segala kebaikan itu berlimpah dan itu selalu ada bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak sekali perbuatan yang ajaib yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari bulan beranjak bulan, bahkan dari tahun beranjak tahun Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami datang pada hari ini, satu hati satu suara kami. Kami ingin memuji-Mu. Kami datang menyembah-Mu, membawa syukur kami kepada Tuhan yang teramat baik bagi setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Kami berdoa Tuhan biar setiap rumah-rumah dipenuhi dengan nyanyian pujian, korban syukur yang menyenangkan Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, boleh bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ini segenap hati kami. Kami percaya Tuhan. Kami menaruh pengharapan dan iman kami kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Mari datang bersama-sama dengan segenap hati, dengan iman bersama kita akui di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Seruan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Segenap iman kami, mata kami tertuju kepada Tuhan kami yang ajaib. Mari bersama dengan segenap hati akui. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti setiap seruan hati kami. Segala kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata di dalam kehidupan kami. Mari setiap kita yang bersyukur akan kebaikan Tuhan. Mari sambil angkat kedua tangan di hadapan Tuhan kami bersama. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan Tuhan, Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Selalu ada alasan kami untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mari sekali lagi dengan segenap hati api di depan Tuhan. Ku haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami. Mari sama-sama kita angkat suara kita Bapak Saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur, sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan itu baik dalam hidup setiap kami.
baik. Oh, rabakashandere labo, ratakashandara labo, rakabaso, redele batakara labo, shandara labo, rakara lelele. Hallelujah. Shalalabalabo. Hallelujah. Hallelujah. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kaulah menara yang kuat. Kesanalah setiap orang benar berlari dan mendapatkan selamat. Haleluya. Shakaralabatakaraabo, shakaralabalabo, yarale, yarale, yarale. Shakaralababaralabakorabashe, kurebatakaralabo. Syukur, syukur, syukur pada Tuhan. Oh, Kau baik, teramat baik. Kau baik, teramat baik. Kau baik, teramat baik bagi setiap kami, bagi setiap kami. Kau amat teramat baik. Kau amat teramat baik. Kau amat teramat baik bagi setiap kami yang percaya padamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu ada alasan kami untuk bersyukur kepada Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau batu karang kami, benteng hidup kami, menara perlindungan bagi setiap kami. Kami bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini, mari nikmati keindahan dalam hadirat Tuhan. Mari buka kedua tanganmu dimanapun Anda berada saat ini, terus sembah Dia. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu mengalir di rumah-rumah, di setiap hati, setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kau sungguh baik. Jangan berhenti, terus rindukan Tuhan. Kamu yang akui Tuhan, di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami mau tinggal di dalam Engkau Tuhan, di dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan hadirat-Mu Tuhan. Ini seruan hati kami di hadapan-Mu. Ini nyanyian iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami butuh Kau, tiada yang lain. Sungguh tiada yang lain.
hanya pribadi-Mu yang selalu kami rindukan. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu berkarya dalam setiap kami yang memuji, yang menyembah kepadamu. Tiada yang lain, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ada yang mustahil bagi-Mu Yesus Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagi orang percaya. Ini iman kami. Sebab itu tangan kami terangkat ke surga, dan kami percaya tangan-Mu turun bagi setiap kami, menolong, menjamah, memulihkan, membebaskan, menyembuhkan setiap pribadi, setiap hati yang rindu, yang haus akan Engkau. Oh Tuhan, indah dalam hadirat-Mu. Oh, mari bebaskan rohmu saudaraku. Mari sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Terus sembah Dia. Shandara laba takara labo, Shandara laba shandere bakara labo, Ya ramo rana kere baso, Ya laba takara labo, Raba shandara laba 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 labo. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pelepasan, ada pemulihan, kebangkitan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, ralabalabalabalabashe, rebeta kara labalabalabalabalabalabo, shandara laba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 labo, rebeta sandara labalabo, rebata kara labo rabashe. Haleluya, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana bagi Allah, Hosana bagi Yesus. Shalalabakara lele, Yaralabaso. Kami percaya Tuhan, Kau yang melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang memberkati setiap kami. Kami mau tetap terus bersyukur, sebab kami punya Tuhan yang baik dan ajaib bagi setiap kami. Mari setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang begitu besar, boleh bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita ada orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, saudara. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan amin, saudara. Saudara, kalau ada di antara Bapak Saudara dimanapun Anda berada saat ini, mungkin ada 2 orang atau 3 orang, berempat saudara, boleh sama-sama kasih tepukan, kasih boleh bilang begini, Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh baik, Dia sangat baik bagi setiap kita. Selalu bersyukur dalam segala situasi apapun, saudara. Yang mau katakan amin, yang mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, saudara. Masuk gerbangnya Tuhan, bawa pujian, nyanyian syukur di hadirat, di hadapan Tuhan, bersama dengan segenap hati. Akui bersama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik
musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama yang mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, haleluya. Mari katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, pencipta segala, datang sujud di hadapannya. datang sujud di hadapannya. Mari sambil angkat kedua tanganmu. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Musik dan tarian. Oh, yeah. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Boleh sama-sama angkat jempolmu saudara. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, pasti. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik anugerahnya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yeah. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus saudara, yang selalu menyatakan kebaikannya bagi setiap kita saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Kami hidup bukan karena kami melihat, tapi kami percaya kepada Tuhan. Amin. Kami menaruh pengharapan dan iman kami kepada Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Kau yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Kau yang selalu ada menyertai hidup kami. Kekuatan kami hanya kami dapat di dalam Engkau Tuhan. Amin. Yang memberi kelegaan bagi setiap kami. Ini hati kami, seruan iman kami, nyanyian iman kami di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan iman percaya kita akui bersama. Kekuatan di hidupku, Kami dapat di dalam-Mu ya Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Tiada yang seperti-Mu Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun
karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari siap kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil angkat tanganmu. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari sekali lagi. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Sebab firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami persiapkan saat ini setiap hati kami untuk ditabur oleh benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami roh hikmat, pewahyuan, pengertian untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yaitu kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama yang siap mendengarkan firman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan.
Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Senang sekali saya bisa melayani Anda dalam ibadah online. Sekalipun belum pernah tatap muka, saya bersyukur bisa bertemu Anda melalui ibadah online ini.
Terima kasih buat kesempatannya saya boleh melayani Anda. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Kalau sampai hari ini pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Berikan hikmat dan wahyu supaya kami boleh memahami setiap firman-Mu dan beroleh kasih karunia untuk menghidupinya. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Berkatilah umat-Mu, biar Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Jangan menjadi lemah dalam keadaan ini. Meskipun semuanya serba sulit, meskipun masa-masa kelam sedang kita hadapi, saya percaya manusia adalah makhluk yang paling cepat beradaptasi. Jangan menyerah, berusaha lakukan yang kita bisa dan terus andalkan Tuhan yang pasti akan memelihara hidup kita. Saya bersyukur saya melihat bagaimana banyak ibu-ibu rumah tangga yang bangkit hari-hari ini. Bahkan wanita-wanita karir yang biasanya bekerja di kantor hari ini karena harus work from home, bahkan ada yang kehilangan penghasilannya. Mereka beralih profesi berjualan makanan online. Saya angkat jempol buat ibu-ibu yang tidak menyerah tapi berusaha. Saya percaya wanita harus bangkit di masa sulit. Mari kita jangan menyerah tapi terus berusaha melakukan yang terbaik. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-7 berkata begini, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita belajar kepada semut, memperhatikan bagaimana semut berperilaku supaya kita menjadi bijak. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semut itu adalah makhluk yang sangat kecil tetapi pekerja keras, yang bekerja keras di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Segala sesuatu ada masanya. Hidup kita ada musimnya. Kita harus selalu berusaha mengenali zaman, mengenali waktu. Kita harus punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga. Selalu siap untuk menghadapi musim dingin seperti semut. Semut itu bekerja keras di musim panas supaya ketika musim dingin datang, mereka tahu itu adalah masa-masa mereka mengalami kesulitan mencari makan, tapi mereka sudah punya cadangan untuk menghadapi musim dingin. Matius 25 ayat 13, Yesus juga berkata kepada kita begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bahkan untuk hari Tuhan, Yesus sudah mengatakan kepada kita untuk kita berjaga-jaga. Dalam bahasa Inggrisnya, stay alert. Kita harus selalu berjaga-jaga, siap sedia. Pelajaran dari semut adalah semut selalu bersiap-siap, punya persiapan yang matang. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, Rasul Paulus juga menuliskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Rasul Paulus telah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang masa yang sukar. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap-siap menghadapi hari-hari sulit. Musim dingin bicara musim di mana hidup kita akan mengalami kesukaran. Masa-masa sulit, masa-masa gagal panen. Ketika semua serba sedikit. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita siap menghadapi masa-masa sukar. Bagaimana supaya kita siap menghadapi musim dingin? Yang pertama, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tidak perlu pergi ke peramal, kita tidak perlu search di Facebook untuk apps-apps yang bisa menjelaskan apa yang akan terjadi di depan.
Anda harus tahu yang pegang kendali untuk masa depan kita adalah Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang Tuhan berikan. Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus kembali ke sorga. Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi kita, yang merupakan roh kebenaran yang akan menyampaikan kepada kita, memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ada 2 tokoh di Alkitab yang hidupnya dipimpin Tuhan sebelum menghadapi masa sulit. Yang pertama, Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera. Nabi Nuh belum pernah lihat banjir. Nabi Nuh belum pernah lihat banjir dan tidak pernah tahu perahu itu seperti apa, kapal seperti apa, bahtera itu seperti apa. Tapi bagaimana Nabi Nuh dipimpin oleh Roh Tuhan untuk bisa membangun sebuah bahtera dan menciptakan perahu besar yang bisa mengapung di atas banjir. Tapi karena ketaatan Nabi Nuh, meskipun dia diejek, diolok-olok, bahkan dikatakan orang-orang mengatai Nabi Nuh gila, tapi Nabi Nuh lebih percaya kepada Allah dan dia hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Meskipun orang-orang berkata, tidak mungkin, kamu ngapain? Tapi Nabi Nuh tetap taat dan membangun bahtera yang kemudian kita tahu ceritanya menolong seluruh keluarganya dan bahkan segala jenis binatang yang ada di bumi ini. Tokoh yang kedua yang dipimpin Tuhan hidupnya sebelum menghadapi masa sulit adalah Yusuf. Masih ingat kisah Yusuf ketika dia diberi hikmat oleh Roh Tuhan untuk menyimpan 20% dari setiap penghasilan bangsa Mesir selama 7 tahun masa kelimpahan untuk menghadapi masa susah 7 tahun kemudian. Kita tahu dalam cerita ini bahwa kemudian Yusuf telah menolong begitu banyak orang, bangsa Mesir bahkan bangsa Israel untuk melewati 7 tahun masa kekeringan. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan mengantisipasi masa-masa sulit yang akan datang. Roh Tuhan diberikan kepada kita supaya kita mengerti apa yang akan terjadi. Oleh karena itu penting sekali untuk kita taat kepada Tuhan. Meskipun orang di kanan kiri kita berkata, tidak mungkin, siapa kamu? Tapi hiduplah taat kepada Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan menaruh di hati saya sejak Desember 2018 untuk mulai fokus sama keluarga. Di Desember 2019 kembali pewahyuan itu turun bahwa saya harus jadi terang bagi keluarga saya. Saya bersyukur ketika akhir tahun 2019 Tuhan memberi saya hikmat untuk memulai pelayanan YouTube. Dan dalam waktu singkat, sejak Mei 2019 sampai ke hari ini, pelayanan YouTube kami mulai terbangun. Saya nggak ngerti apa-apa soal YouTube. Saya bersyukur Tuhan bicara dan Tuhan kirim orang-orang untuk memperlengkapi pelayanan kami. Saya tidak pernah tahu bahwa COVID-19 akan melanda dunia, kemudian gereja-gereja nggak bisa beribadah, dan kemudian undangan khotbah akan berhenti, yang dimana saya sudah pernah berkata berkali-kali dalam khotbah saya bahwa saya dan suami menafkahi keluarga kami dari mimbar gereja. Ketika undangan khotbah berhenti, kami bingung, tapi bersyukur Roh Tuhan telah memimpin kami untuk membangun pelayanan online. Bahkan sebelum COVID-19 saya ingat saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa saya akan mengurangi jadwal khotbah karena saya akan fokus bangun pelayanan YouTube, online ministry. Dan saya pernah katakan kepada suami saya, izinkan saya mulai 2021, saya udah gak khotbah keliling lagi. Saya mau fokus sama keluarga. Saya gak tinggalkan pelayanan, saya akan tetap khotbah tapi online.
yang mana saya percaya malah bisa akan menjangkau lebih banyak orang di seluruh dunia ini. Dan bahkan orang gak perlu susah-susah untuk ketemu saya, mereka bisa dengar firman lewat pelayanan YouTube kami. Saya bersyukur Tuhan menyelamatkan kami di masa sulit ini melalui channel YouTube, channel Instagram yang tiba-tiba saja Tuhan promosikan. Kita harus selalu peka dan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan datang, tapi kalau kita hidup dipimpin Tuhan, kita akan siap menghadapi masa-masa sukar. Poin yang kedua, bagaimana kita siap menghadapi musim dingin dalam hidup kita, masa-masa sulit. Yang kedua, kita harus bekerja keras di musim panas. Amsal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dikatakan semut, bangsa yang tidak kuat. Anda tahu semut sangat kecil, kita pencet saja sudah selesai hidupnya. Tetapi dikatakan menyediakan makanannya di musim panas. Kesiapan kita menghadapi masa sulit bukan soal besar atau kecilnya penghasilan kita, tapi dari seberapa rajin kita bekerja dan seberapa bijak kita mengelola. Bijak mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Musim panas, masa panen, bicara soal ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menuai. Kita harus menuai dan bekerja sungguh-sungguh. Kita nggak akan menuai kalau kita nggak kerja sungguh-sungguh. Mau penghasilan kita sebesar apapun, kalau kita nggak pandai mengelola, pasti akan habis juga. Bijaksanalah mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan. Dalam Amsal 31 ayat 25 dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Dalam bahasa Inggris di Amplified Bible ditulis dengan sangat baik, dikatakan begini. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. She rejoices over the future. Dikatakan knowing that she and her family are in readiness for it. Masa depan itu bicara tentang ketidakpastian. Kita nggak pernah tahu apa yang akan ada di depan kita. We never know what the future holds. Tetapi dikatakan wanita yang cakap ini, pakaiannya adalah kekuatan kemuliaan. Dia tertawa tentang hari depan. Dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 25 di Amplified Bible, knowing that she and her family are in readiness for it. Dikatakan dia, wanita ini dan keluarganya siap untuk menghadapi masa depan. Amsal 31 ayat 15 dikatakan begini, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Kenapa wanita ini dikatakan di Amsal 31 tadi di ayat yang ke-25, dia sangat percaya diri dengan masa depan, dia siap menghadapi masa depan? Jawabannya adalah ini. Di masa kelimpahan, dia bekerja keras. Dia rajin, dia tidak malas. Ia bangun waktu masih malam. Bahkan dia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dari hasil tangannya kebun anggur ditanami. Ternyata ketika suaminya mempercayakan berkat Tuhan kepadanya, dia tidak hanya simpan atau habiskan, tapi dia kelola. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Dia bukan perempuan yang malas. Dan dikatakan ia tahu pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Malam hari bicara tentang masa-masa sulit, masa-masa kelam. Pada malam hari kita nggak bisa lihat apa-apa. Banyak istri-istri yang malah menjadi penolong di saat usaha-usaha suaminya terpuruk. Saya dengar banyak istri yang justru
begitu bijaksana mengelola keuangannya sehingga ketika suaminya kesulitan justru tabungannya yang menyelamatkan mereka. Saya percaya bahwa wanita-wanita yang cakap harus siap menghadapi apapun yang ada di depan. Mengelola berkat Tuhan di masa kelimpahan sehingga ketika musim dingin datang, masa-masa sulit, malam hari datang, dia tidak takut. Dia tertawa tentang hari depan, siap menghadapinya. Oleh karena itu, pesan saya untuk para wanita, Anda harus belajar mendampingi suami dalam usahanya. Minimal mengerti sedikit, jangan sampai nggak tahu apa-apa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kalau ada apa-apa dengan suami kita, istri harus bisa meneruskan. Saya cerita sebuah kejadian. Ada seorang wanita yang suaminya punya usaha IT. Istrinya nggak tahu apa-apa tentang usaha suaminya. Dia hanya ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan bekerja di rumah. Tidak tahu apa-apa sama sekali tentang usaha suaminya. Nggak tahu proyek-proyek suaminya ada di mana saja. Dia tidak tahu sama sekali. Apa yang terjadi? Suatu hari sore, suaminya terkena serangan jantung. Apa yang terjadi kemudian? Setelah suaminya dipanggil Tuhan dengan begitu mendadak, istri ini sama sekali gak tahu apa-apa soal usaha suaminya. Dia gak tahu aset suaminya ada di mana aja, proyek-proyek suaminya ada di mana saja yang mungkin bisa ditagih uangnya. Dan akhirnya istri ini dan kedua anaknya sangat kesusahan. Mereka terpaksa menjual aset-aset yang istrinya tahu untuk bisa mensupport hidup mereka selanjutnya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Saya tahu beberapa suami tidak suka istrinya ikut campur dengan bisnis mereka. Tapi paling tidak, istri-istri harus bisa mengerti sedikit dan bisa mendampingin suami. Meskipun tidak banyak bicara, tapi ikut aja suami meeting kemana. Harus mau tahu suami kerja apa, dengarin suami cerita. Makanya kalau suami pulang kerja, jadilah teman pendengar yang baik. Yang ketiga, bagaimana kita siap menghadapi musim dingin? Kita belajar bahwa kita harus selalu punya cadangan. Kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, kita harus siap menghadapi musim dingin di mana semuanya serba sulit. Kita harus siap menghadapi malam hari, bicara masa-masa kelam. Kita harus selalu punya cadangan. Sebuah pelajaran dari Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perhatikan keempat ayat ini, ada 2 kelompok gadis, yang satu disebut sebagai gadis-gadis bijaksana dan yang satu disebut sebagai gadis-gadis bodoh. Apa perbedaan di antara keduanya? Keduanya sama-sama bawa pelita. Bedanya adalah yang satu membawa cadangan minyak dan yang satu tidak. Kalau kita tidak mau jadi orang bodoh, kita harus selalu punya cadangan dalam hidup ini. Kita harus selalu siap untuk hal-hal yang tidak terduga. We have to be ready for the unexpected. Kita nggak tahu apa yang ada di depan, makanya kita selalu punya cadangan. Ketika kita diberkati Tuhan, di masa kelimpahan, bijaksanalah mengelola supaya kita punya cadangan, punya tabungan. Wanita yang bijak pandai mengelola apa yang dipercayakan oleh suaminya. Selama masih ada yang mencarikan, yang menerima jangan menghabiskan. Amsal 14 ayat yang pertama berkata begini. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Pesan saya bagi para wanita khususnya, mumpung suami Anda masih sehat dan bisa menghasilkan, istri yang bijak jangan hanyut dengan kemewahan. Siapa yang tahu umur manusia? Pandai-pandailah mengatur, mengelola, dan belajarlah kata cukup. Pastikan Anda selalu punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga ke depan.
Pandai-pandailah menginvestasikan uang yang dipercayakan oleh suami. Juga bagi para pria-pria. Mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda masih kuat, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Rajinlah bekerja. Jangan hanya menghambur-hamburkan uang. Sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, Anda punya tanggung jawab sebagai imam. Jadi telontoh, tidak hanya dalam kerohanian, tapi juga dalam kehidupan. Jadi Bapa. Bapa itu berasal dari kata Aba yang artinya sumber. Pastikan selama Anda masih sehat dan punya kesempatan, Anda bekerja keras untuk menafkahi keluargamu. Bukannya santai-santai ongkang-ongkang kaki dan menggantungkan hidup dari keluarga besar atau dari istrimu. Saya percaya kita harus bijak dengan usia kita. Umur itu kalau makin bertambah, ada yang makin berkurang, yaitu kekuatan kita. Makin tua, kekuatan kita merosot. Kesehatan kita juga merosot. Kita harus pastikan kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat. Berusahalah sungguh-sungguh supaya di masa tua kita gak jadi beban bagi siapapun. Siap menghadapi masa depan. Bagaimana menghadapi masa sulit ini? Saya tutup dengan 3P. Yang pertama, penyesuaian. Kita harus mulai menyesuaikan gaya hidup, level hidup kita, standar hidup kita. Kita harus mulai menyesuaikan dengan keadaan keuangan kita. Mungkin dulu kita hidup bermewah-mewah, mari hari ini belajar kata cukup. Kita harus mulai menyesuaikan cara kerja. Kalau dulu kita bisa pergi kemana-mana, traveling kemana-mana, dan hari ini kalau kita harus work from home, Anda harus ubah attitude Anda dalam bekerja. Harus bisa efektif bekerja dari rumah. Beradaptasilah. Yang kedua, P yang kedua. Bagaimana kita menghadapi masa sulit? Kita harus mulai perbaiki kembali dalam penataan, pengelolaan hidup kita. Mulai tata kembali budgeting, manajemen perusahaan, pengelolaan keuangan rumah tangga. Mari tata kembali semuanya. Pakai masa-masa yang sulit ini untuk kembali menata ulang hidup kita, menata cara kerja, menata manajemen perusahaan, mulai pangkas yang tidak perlu. P yang terakhir adalah perencanaan ke depan. Ke depan mungkin keadaan tidak akan sama seperti sebelum COVID-19. Harus ada cara-cara dan standar yang baru. Mulai rencanakan dari sekarang. Saya mulai bilang sama Jojo, apa yang kita lakukan nanti kalau COVID-19 sudah selesai. Kita mulai rencanakan dari hari ini. Apa yang kami mau akan kerjakan ke depan. Karena saya percaya semuanya gak akan pernah sama lagi. Tapi jangan takut. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Do your best and let God do the rest. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya berdoa supaya Anda tidak patah semangat, tapi Tuhan terus menolong hidupmu, mencukupi segala kebutuhanmu, dan menyertai engkau dan seisi rumahmu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for having me. God bless you. Stay safe. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Ibadah online GB Kebon Siri dapat dilihat di aplikasi RCTI Plus. Bapak dan Ibu dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Kami mengajak kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu 2 Agustus 2020. Ibadah akan dimulai pada pukul 8 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Haryanto Kandani. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Bapak dan Ibu dan Saudara kembali mengikuti GB Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryolokito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan.
persembahan dan perpuluhan dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh Tuhan berikan kembali kesempatan untuk mengikuti ibadah online hari ini. Kami berdoa untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami berdoa untuk Gembala Sidang, Pendeta Niko Nyotora Harjo, para wakil Gembala, Gembala Rayon 1F, Gembala GBI Kebon Siri, para wakil gembala, dan gembala-gembala full yang ada. Tuhan mengurapi, memampukan untuk menjadi teladan bagi domba-dombanya. Kami berdoa untuk semua jemaat GBI Kebon Siri dan orang-orang yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan kiranya memberikan hikmat, kemampuan, kesehatan dalam usaha pekerjaan masing-masing, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan kiranya memberikan solusi jalan keluar atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan untuk kebangkitan generasi Yeremia, anak-anak muda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kiranya anak-anak muda boleh menjadi terang dan garam, sungguh takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan di sekolah, di kampus, di pekerjaan, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, semua pemerintah pusat sampai daerah, sampai ke kepala desa, RT, RW. Tuhan, ada roh takut akan Tuhan, ada pertobatan, ada pengenalan akan Tuhan atas pemerintahan kami. Kami berdoa pemerintah boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang sungguh menjadi berkat untuk bangsa ini. Dan kiranya bangsa Indonesia juga boleh mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pandemi ini Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak orang boleh mengakui Engkau ya Tuhan, banyak orang boleh berbalik daripada jalan yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah online hari ini dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan yang sempurna, bersama dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini, hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.